aku mau mendaftar stan nih, kayaknya udah dibuka deh tahun ini. Loh, seriusan? Aku baru baca loh katanya stan itu 4 tahun ditutup. Lah, masa? Iya, ada aku baca. Ini ada di sini. Mana tuh sumbernya? Ini barusan aja aku baca dari Facebook. Oh, dari Facebook. Ini sih tuh sumbernya nggak terpercaya. Soalnya kan dia bukan wartawan atau dia bukan stan yang aslinya kan. Lebih baik kalian cari informasi dari website stan yang asli gitu. Iya. Hai, namaku Febri. Nama aku Aap. Kita berdua dari LPM Intro. Nah, gimana tuh? Udah ngeliat video tadi kan? Paham gak sih kalian maksudnya? Nah, kita bakal jelasin ya, Yoi. tapi bukan kita yang ngejelasin. Ya udah langsung aja kita panggil pimpinan umum LPM Intro, Aldi Riswanto. Waduh, ini dia pimpinan umum kita ya, LPM Intro, Aldi Riswanto. Gimana kabarnya? Baik. Salaman dulu ya. Oke, nah langsung aja deh Kak Aldi bisa tuh jelasin tentang bahayanya hoax yang seperti ada di video tadi. Aku yang jelasin. Iya, kan si pimpinan umum. Halo semuanya, namaku Adi. Sebelum menjelaskan aku mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung ke keluarga besar Universitas Sambung Mangkurat tahun 2020. Selamat menempuh PKKMB online dan sayang sekali kita tidak bisa bertemu dan berjumpa secara langsung dan kita bisa bercengkrama lewat video ini saja. Sayang sekali ya. Padahal tahun kemarin asik banget ya bisa ketemu secara langsung. Untuk di video tadi ya, untuk dampak bahaya hoax itu seperti apa, ketika kita telah terpapar hoax nih, kemudian kita ikut menyebarkannya, kita bisa berperan sebagai agen penipuan publik. Kurang lebih seperti itu. Bukan Jadi agen perubahan ya? iya, betul sekali. Sayang sekali ketika kalian telah menyandang status sebagai mahasiswa, kemudian kalian justru menjadi agen penipuan publik, bukan agen perubahan tuh malah sepertinya. membawa pada yang buruk Ya, ya. betul sekali untuk masyarakat luas juga begitu. Dan dalam ruang lingkup yang lebih besar pun kita bisa menyebabkan semacam permusuhan gitu, jadi perpecahan ya, perpecahan perpecahan bangsa. bangsa seperti Ya itu. juga, berarti. Itu pun berawal dari berita hoax tadi, sekecil itnya. Tapi sekarang udah ini ya, udah ada undang-undang yang mengatur dan bisa kena pidana ya Iya, kalau betul menyebarkan sekali. Ketika Iya. kalian menyebar hoax itu sekarang sudah ada UU-nya, UU ITE gitu ya. Dan kalian bisa dipidana dengan menyebar hoax itu tadi. Jadi itu tadi ya pemaparannya ya bagi kalian yang udah nonton videonya tapi. Dan sekarang nih aku mau nanya nih Kak, anak pers itu apa sih? Oh, anak pers ya. Anak pers ini mungkin lebih khusus ke anak pers mahasiswa ya, Iya. mungkin ya. Oke. Untuk anak pers mahasiswa sendiri, mungkin secara umumnya itu mahasiswa-mahasiswa yang tergabung atau menjadi anggota aktif dalam organisasi pers mahasiswa di kampusnya begitu. Dan aku sendiri di sini sebagai pemimpin umum di LPM Intro. Salah tahun satunya 2020. adalah masuk ke LPM Intro. Iya, masuk di organisasi pers Intro begitu. Tadi kan udah dijelasin bahwa LPM Intro itu adalah sebuah lembaga pers. Tapi lebih lanjutnya LPM Intro itu apa sih Kak? Oke, untuk LPM Intro ya, untuk LPM Intro sendiri, untuk informasi aja nih, LPM Intro ini merupakan organisasi pers mahasiswa tertua di Universitas Sambung Mangkurat. Begitu. Dari tahun berapa tuh? Untuk LPM Intro ini kita telah berdiri sejak tahun 1991. Udah lebih berapa tahun itu? Ini udah 2020. 30 tahun. Ya, kurang sekitar lebih itu seperti ya, itu. kurang lebih ya. Kurang lebih 30. Untuk LPM Intro sendiri itu merupakan organisasi pers yang ada di lingkungan FISIP ULM begitu, dan ini menampung mahasiswa yang memiliki minat atau bakat di bidang jurnalis begitu, bagi kalian yang suka menulis ataupun yang bergerak di audiovisual misalnya, ataupun kalian yang ingin belajar di dua hal itu, mungkin bisa gabung dengan kita sekalian untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kalian lah begitu kira-kira. Tapi Ya. kalau didengar dari penjelasan Kak Aldi tadi ya, itu bukannya ilmu komunikasi banget nggak sih? Bukannya ada hal aktivitas lain di Oh, LPM oke. Intro Oh, gitu, ya, yang paham, bukan paham. jurnalistik. Untuk di LPM Intro sendiri tuh kami di sini seperti semacam replika lembaga media begitu ya. Wah, iya. Benar. Jadi kayak
kita aktivitas kita tidak hanya seputaran jurnalis gitu, tapi kita juga belajar bagaimana mengelola media. Kita ada punya divisi perusahaan di dalamnya yang memang mengatur keuangan, kemudian mencari sumber pendapatan kita untuk lembaga kita sendiri begitu. Kemudian ada juga lembaga humas. Humas ini fungsinya untuk membangun ataupun menjalin relasi atau hubungan dengan kawan-kawan organisasi, baik organisasi di lingkungan kampus ataupun organisasi pers di lingkup lokal ataupun nasional. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kan tadi udah disebutin Aap kalau ini udah kayak komunikasi banget. Nah, jadi sebenarnya yang bisa masuk ke LPM Intro ini dari jurusan apa aja sih? Oke. Di sini mungkin untuk menjawab banyak nih yang salah kaprah tentang LPM Intro begitu ya. Katanya ini hanya untuk khusus untuk mahasiswa komunikasi begitu kan. Salah paham. Iya, ada salah yang terjadi. Iya, Nah, mungkin di sini sekalian mempertegas aja nih bahwa LPM Intro itu tidak hanya untuk mahasiswa ilmu komunikasi saja, tapi untuk seluruh mahasiswa di jurusan atau program studi apapun di lingkungan FISIP ULM. Jadi mahasiswa selain prodi ilmu komunikasi pun bisa masuk ke sini yang berada di lingkungan FISIP begitu. Wah, bagus banget tuh, mantep banget. Oh iya, ada lagi satu nih. Wah, apa tuh? Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut nih tentang divisi-divisi tadi, ada di redaksi, kemudian perusahaan dan humas juga, kita bisa langsung menghubungi ke kepala divisi masing-masing nih. Langsung aja ya, kita undang 3 pimpinan divisi kita. Check it out. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Wardani, pimpinan redaksi LPM Intro tahun 2020. Di divisi redaksi, kami telah berhasil memproduksi produk jurnalistik, diantaranya produk tulisan, ilustrasi, dan audiovisual. Bekerjasama dengan divisi humas dan divisi perusahaan, kami telah berhasil memproduksi konten tulisan dalam bentuk majalah, buletin, dan tulisan secara berkala melalui media sosial Instagram LPM Intro. Lalu untuk konten ilustrasi, kami telah berhasil memproduksi sejumlah komik strip dan karikatur. Dan untuk konten audiovisual, kami telah berhasil memproduksi sejumlah video live report dan newscast. Itu tadi penjelasan secara singkat mengenai divisi redaksi. Mari kita simak penjelasan dari divisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Ica, aku dari divisi perusahaan LPM Intro. Nah, divisi perusahaan LPM Intro ini adalah sebuah divisi yang menangani seluruh kegiatan perusahaan Intro. Kegiatan kami di divisi perusahaan ini adalah macam-macam, mulai dari pencarian dana, ya, pencarian iklan, terus menyebarluaskan produk buletin, majalah, atau produk-produk yang nanti akan dijual oleh LPM Intro, merchandise juga gitu ya. Terus kita juga memasarkan itu sama ya kayak penjualan. Terus menyebarluaskan itu membagi-bagikan gitu loh. Itu nama lainnya adalah sirkulasi. Nah, kemudian di perusahaan di LPM Intro sendiri kita punya 2 subdivisi. Subdivisi yang pertama adalah subdivisi pemasaran, kemudian subdivisi yang kedua adalah usaha dana dan produksi. Di situ nanti dari mulai praproduksi, pasca produksi, dari mulai pra sampai pasca produksi itu semuanya bakalan ada di bagian subdivisi usaha dana dan juga produksi. Kemudian untuk yang sirkulasi, menyebarluaskan dan juga pencarian dana ada di divisi pemasaran. Halo, di sini divisi Humas. Perkenalkan, namaku Putri Nadia selaku pimpinan Humas LPM Intro tahun 2020. Divisi Humas di sini berperan sebagai public relation-nya LPM Intro. Yang mana divisi Humas mempunyai 2 subdivisi. Yang pertama ada subdivisi internal yang bertugas sebagai pengawas sekaligus menjaga harmonisasi antar anggota LPM Intro. Dan yang kedua ada subdivisi eksternal yang berfungsi sebagai perantara, delegasi maupun perwakilan LPM Intro untuk UKM maupun LPM lainnya. Divisi Humas juga mempunyai kegiatan seperti divisi yang lain. Kita ada program kerja seperti intro jalan-jalan, intro masak-masak, intro berbagi, media visit, dan kunjungan LPM. Sekian penjelasan dari divisi Humas. Aku kembalikan ke studio. Nah, itu dia tadi penjabaran dari ketiga divisi. Betul banget, menarik banget dan tentunya nggak sabar lagi nih ikut semi perusahaan atau semi media. Ya, LPM Intro. Nah, makanya
Join LPM Intro. Wah, Nah. turistik. Turistik